Berita terbaru Chelsea dengan konfirmasi Pochettino akan kembalinya Christopher Nkunku menjadikan duet mematikan bersama Cole Palmer di lini serang. Jelang bursa transfer Chelsea ketiban durian runtuh, bos Real Madrid lempar satu pemainnya ke Stamford Bridge. Tak hanya itu, dilema pencarian kiper baru, Chelsea bingung angkut Jordan Pickford atau Aaron Ramsdale. Berikut ulasannya. Christopher Nkunku dikonfirmasi bisa dipersilakan kembali ke skuad Pochettino bulan November ini. Sang pemain akan kembali tepat waktu untuk pertandingan perempat final Carabao Cup melawan Newcastle United. The Blues melaju ke babak keempat dengan kemenangan di Stamford Bridge atas Blackburn Rovers dengan Ben Badiashile dan Raheem Sterling mencetak gol. Berbicara menjelang pertandingan Brentford akhir pekan lalu, Pochettino mengungkapkan, "Dia baik-baik saja, saya pikir dia sudah dekat, dia akan kembali bulan November ini, tapi saya akan berbicara dengannya akan persiapannya." Pochettino juga menambahkan dia adalah pemain yang jika Anda melihat gol-gol dari musim lalu, dia adalah pemain yang bisa mencetak gol dan saya rasa kami kekurangan gol. Kami berpikir dia adalah pemain yang penting bagi kami karena dia membuktikan bahwa dia bisa mencetak gol. Pochettino dan Chelsea sangat senang melihat kembalinya Nkunku di setiap sesi latihan bersama tim dan mereka tentu berharap bisa melihatnya kembali bertanding untuk Chelsea. Dirinya bisa menjadi kesempatan mengingat masalah mencetak gol The Blues yang masih berlanjut dari musim lalu. Nicholas Jackson dibeli bersama Nkunku tetapi ia kesulitan membuat dampak yang berkesan, namun pembelian Cole Palmer tampaknya sangat cerdas dengan penampilan kuat dari pemain berusia 21 tahun itu. Mauricio Pochettino mendapatkan paduan sempurna antara Cole Palmer dan Christopher Nkunku untuk kesuksesan Chelsea. Belum lama sejak kedatangan Cole Palmer, ia sudah menjadi pemain yang tak bisa dilewatkan dan tak tergantikan bagi Chelsea. Kehadirannya di tim sudah menghasilkan peningkatan dalam jumlah gol serta hasil pertandingan yang cukup bagus, bahkan di dalam tim ia menjadi pemain yang paling menonjol. Ini merupakan bukti dari kontribusi besar yang telah diberikan oleh Cole Palmer, seseorang yang memiliki pengalaman luar biasa untuk seorang pemain berusia 21 tahun sebagus dirinya dibandingkan dengan beberapa pemain lain yang telah didatangkan oleh Chelsea. Dimulai dari bulan ini, Cole Palmer akan berbagi beban dengan Christopher Nkunku yang telah kembali berlatih penuh bersama tim di Cobham. Hal ini akan menjadi dorongan besar bagi The Blues karena Nkunku adalah pemain yang handal dalam urusan mencetak gol. Terbukti sejak membela RB Leipzig, dirinya mampu menjadi top skor Bundesliga tahun lalu. Pasangan ini khususnya nampak sangat cocok untuk bermain bersama. Awalnya Palmer terlihat sebagai seorang yang dihadirkan untuk mengisi posisi nomor 10 setelah Nkunku dan Carney Chukwuemeka melihat musim mereka terganggu oleh cedera. Tetapi sekarang ia telah membuktikan bahwa dia jauh lebih besar dari sekedar gelandang serang. Keduanya dapat menjadi ancaman besar untuk tim lain dengan di kedua sisi sayap diisi oleh Raheem Sterling dan Mikhailo Mudryk. Seperti diketahui, sang pelatih telah menganalisis dari semua pertandingan Chelsea sebelumnya. Pertandingan melawan Arsenal merupakan bukti bahwa The Blues tampil lebih baik tanpa hadirnya seorang striker. Laporan dari Football London, salah satu legenda Liverpool juga mengetahui hal tersebut. Chelsea tidak bermain dengan striker saat melawan Arsenal. Mereka bermain dengan box midfield. Situasinya cukup menarik. Ada dua pemain nomor 10 dalam Cole Palmer dan Conor Gallagher. Alhasil bek tengah Arsenal tidak yakin harus menjaga siapa. Seingat saya pada waktu itu Chelsea mencoba mendorong penetrasi dari kedua sisi lapangan memakai Raheem Sterling dan Mikhailo Mudryk tandasnya. Jika digambarkan, sang pelatih akan menggunakan formasi tanpa adanya seorang striker. Lini depan kemungkinan akan diisi oleh Mikhailo Mudryk, Christopher Nkunku, Cole Palmer dan Raheem Sterling. Untuk lini tengah akan dipimpin oleh Conor Gallagher dan Enzo Fernandez. Di bagian lini pertahanan tak perlu diragukan lagi. Kembalinya Reece James dan Badiashile telah menambah kekuatan dan terbukti saat menjamu Blackburn Rovers di Stamford Bridge. Real Madrid lempar durian runtuh ke Chelsea soal bintang Jerman Toni Kroos. Dikabarkan Real Madrid memberi kabar gembira ke Chelsea terkait gelandang mereka Toni Kroos untuk bursa transfer Januari 2024. Kabar mengejutkan muncul dari Vichajes. Los Blancos ternyata sudah menawarkan Toni Kroos kepada Chelsea. Hal ini dikarenakan untuk menghindari potensi Kroos meninggalkan El Real sebagai free agent mengingat sang pemain akan habis kontrak pada 30 Juni 2024. Sebagaimana diketahui, nama Toni Kroos di Liga Inggris sangat jarang terdengar.
Melihat potensi Chelsea yang paling aktif di bursa transfer, Real Madrid jadikan Chelsea sebagai pilihan utama untuk klub Toni Kroos selanjutnya. Real Madrid berharap mereka tetap bisa mengambil keuntungan dengan menjual gelandang asal Jerman itu di bursa transfer Januari mendatang. Mereka sebenarnya sudah menargetkan dua raksasa Premier League sebagai tempat buangan Toni Kroos, yakni Chelsea dan Manchester United. Untuk sementara ini belum diketahui berapa mahar yang diminta oleh pihak Real Madrid untuk Toni Kroos. Namun kalau berdasarkan Transfermarkt, harga jualnya hanya 15 juta euro, angka yang sangat kecil bagi bos Chelsea, Todd Boehly. Laporan dari Daily Mail, Toni Kroos memberikan suara terkait rumor tersebut. Kami akan berbicara pada bulan Januari, tak perlu buru-buru dan gugup karena saya sendiri tenang. Saat ini Todd Boehly dan Pochettino memang sedang berambisi untuk membangun skuad muda dengan mengisinya para pemain berusia 25 tahun ke bawah. Jika melihat pengalamannya, bukan tidak mungkin Chelsea akan menerima Toni Kroos ke kubu London Barat. Hal itu akan menjadi keuntungan bagi sang pelatih dalam menambah daya gedor lini tengah dan tim serta motivasi untuk para talenta muda Chelsea. Chelsea dikabarkan mengincar kiper Everton Jordan Pickford untuk direkrut pada jendela transfer Januari mendatang. Kiper dengan tinggi 185 cm itu menjadi kiper utama di Goodison Park sejak pindah dari Sunderland pada musim panas 2017. Pickford tampil sebanyak 249 kali untuk The Toffees selama 2 musim terakhir. Ia turut membantu Everton lolos dari degradasi. Pemilik nama lengkap Jordan Pickford itu mencatatkan 8 kali clean sheet dalam 37 pertandingan Liga musim lalu. Pickford juga menjadi kiper utama timnas Inggris pilihan pelatih Gareth Southgate. Sang kiper sudah mendapatkan 56 caps untuk The Three Lions sejak melakukan debut pada Desember 2015. Sebuah laporan menyebut Chelsea telah memasukkan Jordan Pickford ke dalam opsi kiper jelang pembukaan jendela transfer di tahun baru karena The Blues terus berupaya meningkatkan skuad mereka. Melansir dari Sportmall, Everton bisa saja menjual sang kiper namun membutuhkan tawaran yang signifikan bagi Chelsea untuk merekrutnya. Meski Chelsea sebenarnya tidak memprioritaskan kiper baru, rumor ini datang langsung dari salah satu beberapa pengamat Chelsea yang mengatakan jika The Blues berusaha mencari opsi jangka panjang di bawah mistar gawang. Selain itu, dalam pencarian kiper baru ini tak luput dari performa Robert Sanchez yang tak kunjung memberikan dampak signifikan bagi klub. Pelapis Pickford di timnas Inggris, Aaron Ramsdale, juga terus diawasi oleh The Blues setelah posisinya di Arsenal terus diambil oleh David Raya. Kedua kiper tersebut dapat menjadi tambahan kekuatan baru bagi The Blues. Tidak diragukan kemampuannya karena sama-sama menjadi andalan bagi timnas Inggris. Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih yang telah menonton video ini. Salam olahraga.